Bang Ari kangen banget ya? Kangen aku kan. Kak Desi juga kangen nih. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat-sehat kan ya? Semoga sehat. Sehat, Bang Ari sehat? Sehat. Kak Desi juga sehat Bang, walaupun abang nggak tanya tapi Kak Desi sehat iya, Bang. Puji Tuhan hari ini kita bisa melaksanakan kebaktian online yang pertama kali untuk kelas tangguh dan remaja. Biar semuanya sukacita, biar semuanya semangat, kita mau nyanyi satu lagu Bang. Ku masuki gerbangnya. Bang Ari tahu kan? Tahu lah. Ayo. Kebaktian kita diberkati sama Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan di kebaktian online perdana kami Tuhan. Tuhan yang boleh berkati kebaktian kami ya Tuhan. Tuhan yang boleh berkati kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan yang boleh berkati kami, Tuhan yang boleh temani kami terus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Bang Ari kabarnya baik tadi, Kak Desi kabarnya baik, adik-adik kabarnya juga pasti baik. Tapi rindu nggak sih Bang, berkat apa aja yang adik-adik dapetin selama 1 minggu ke depan? Rindu sih. Rindu ya. Kalau gitu adik-adik bagi berkat, terus berkatnya boleh dicek ke abang kakak guru sekolah minggunya atau di DM ke Instagram KKR. Nanti Kakak Desi taruh di sini ya Instagram KKR-nya apa. Jangan lupa di follow. Biar lebih semangat lagi, biar lebih sukacita lagi, kita mau nyanyi satu lagi Bang. Lagu apa Kak? Terima sukacita surga. Tahu kan? Tahu? Lebih semangat lagi Bang. Sukacita tadi udah semangat nih, Bang semangat? Masih semangat. Masih semangat. Kita tadi udah nyanyi apa Bang? Ku masuki gerbangnya. Terus tadi nyanyi apa? Terima sukacita surga. Kayaknya biar lebih tambah semangat kita mau dengerin firman Tuhan Bang. Firman Tuhannya kok tuh semangat. Itu yang paling ditunggu ya Bang? Paling ditunggu. Kalau gitu sebelum dengerin firman Tuhan kita mau nyanyi satu lagu. Tahu lagu ini nggak Bang? Selidiki aku. Kita mau nyanyi lagu Selidiki Aku dengan sikap berdoa. Apakah ku
sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali rasanya kakak punya kesempatan untuk melayani adik-adik di dalam ibadah online pada minggu hari ini. Semuanya sudah siap? Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk minggu hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan yang mengurapi setiap kami dimanapun kami berada, supaya kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mengerti ya Bapa, firman Tuhan yang akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kelas tanggung dan kelas remaja, tema kita hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Bahan Alkitab diambil dari Kolose 3 ayat 1-4. Kita boleh buka Alkitab kita. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dalam Kolose 3 ayat 1, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk mencari perkara di atas di mana Kristus ada. Kristus ada di surga. Kita harus mencari apa yang menjadi kesenangan Kristus, apa yang menjadi kesenangan Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mencari perkara di atas artinya kita punya kerinduan setiap hari untuk mencari kehendak Allah, yaitu dengan cara membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Apakah kita sudah punya waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan? Nah, apakah adik-adik di rumah hari ini sudah mencari perkara-perkara yang di atas? Ketika bangun tidur, apa yang pertama kali adik-adik cari? Apa yang pertama kali kita cari? Apakah handphone? Supaya kita tahu notifikasi apa yang ada di handphone kita? Ataukah kita mengingat pertama kali tentang kebaikan Tuhan karena kita diberi kesempatan yang baru, hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru, kesehatan yang baru. Kita diingatkan oleh Tuhan melalui Alkitab supaya kita setiap hari mencari perkara yang ada di atas, mencari apa yang menjadi kesenangan bagi Tuhan. Kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa perkara-perkara yang di atas
lebih berharga daripada perkara-perkara yang ada di bumi. Karena tujuan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan adalah hidup bersama dengan Kristus di surga. Dalam Kolose 3 ayat 2, Rasul Paulus juga mengingatkan kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Setelah kita mencari perkara-perkara di atas dengan cara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita harus memikirkannya setiap hari, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kenapa sangat penting untuk kita orang percaya untuk memikirkan perkara yang di atas? Karena semua tindakan kita, semua perkataan kita, tingkah laku kita, setiap keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita, itu semua berasal dari apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan setiap hari. Dan yang paling penting, tindakan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu, setiap hari kita harus memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Perkara di bumi dan perkara di atas itu adalah dua hal yang bertolak belakang, dua hal yang sangat berbeda. Perkara di bumi adalah perkara tentang keinginan daging kita. Keinginan-keinginan daging kita yang tidak sesuai dengan keinginan roh kita. Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, sangat tidak mungkin kalau kita orang beriman, kalau kita orang percaya, secara seimbang, secara bersama-sama memikirkan perkara di atas dan perkara di bumi. Ketika kita memikirkan perkara di bumi, sudah pasti kita melemahkan perkara-perkara yang ada di atas. Mari kita sama-sama melemahkan keinginan daging kita. Kita harus mencapai keinginan roh kita, yaitu melakukan setiap hal yang menjadi kehendak Allah. Dengan cara kita memikirkan, kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Ayo kita kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Kegiatan-kegiatan yang hanya mendukung keinginan daging kita. Ayo sama-sama kita mencapai keinginan-keinginan roh kita. Dengan cara setiap hari kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kolose 3 ayat 3 dan 4, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kenapa kita harus mencari dan memikirkan perkara sorga? Karena kita orang Kristen tidak hanya bangkit bersama Kristus, tapi kita menjadi bagian dari kematiannya. Kita sudah mati bagi hal-hal yang ada di bumi. Kita sudah mati bagi keinginan-keinginan daging kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak sekolah minggu? Apakah kita sudah mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah dibanding keinginan daging kita? Apakah kita lebih banyak bermain sosial media daripada merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan? Tentunya kita harus melemahkan keinginan daging kita supaya apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita boleh terjadi. Kita tidak boleh gemar terhadap perkara-perkara bumi, karena hidup kita sudah terletak di surga. Kita mengimani bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita mengimani bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat di surga bagi kita. Kita sudah mati dan kita sudah bangkit bersama dengan Kristus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kristus adalah hidup kita. Jadi tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kita harus didasarkan
dengan perkara-perkara yang ada di atas, perkara-perkara yang ada di surga. Kita percaya saat Kristus datang kedua kalinya, kita pun akan dinyatakan bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Ayat hafalan kita, Efesus 2 ayat 6. Boleh kita buka Alkitab kita, Efesus 2 ayat 6. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita, juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Iman kita telah menyelamatkan kita karena kita percaya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat yang sudah bangkit dan menyiapkan tempat kita di surga. Kelak kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Jadi adik-adik, mari kita pikirkan perkara-perkara surga. Kita tinggalkan keinginan-keinginan daging kita supaya kita hidup di dalam kehendak Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita tutup renungan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk renungan yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan bersama pada minggu hari ini. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk tetap memikirkan perkara-perkara surga, sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, setiap keputusan yang kami buat, semua boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk menjaga anugerah ini. Berikan kami kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang tetap memberkati setiap kami, memenuhi setiap kami dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Adik-adik tadi udah dengar kan firman Tuhan yang disampaikan sama Kak Bola. Gimana Bang? Semakin merasa dikuatkan dengan firman Tuhan hari ini? Semakin kuat Kak aku. Semakin kuat, semakin semangat kita. Biar lebih bersyukur lagi sama Tuhan, kita mau kasih persembahan kita buat Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Lagunya tadi apa ya Bang ya? Tadi lupa. Persembahan kami. Oke. Bang. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, persembahannya boleh dititipin ke orang tuanya ya. Sekarang kita mau doain persembahan kita mau doa syafaat juga. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah mengumpulkan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Tuhan yang boleh berkati persembahan kami ya Tuhan, agar berguna bagi gereja-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terlebih Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaktian perdana kami udah boleh berjalan lancar Tuhan. Tuhan yang boleh berkati ya Tuhan, supaya minggu berikutnya kami boleh mempersiapkan yang jauh lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat aktivitas kami selama 1 minggu ke depan ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh jagai, Tuhan yang boleh temani Tuhan. Terlebih Tuhan yang boleh berikan kami kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Di tengah pandemi yang sekarang ini ya Tuhan, Tuhan yang boleh jagai kami, Tuhan yang boleh lindungi kami ya Tuhan. Supaya kami boleh terhindar ya Tuhan dari segala penyakit. Terlebih kami berdoa ya Tuhan buat kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan yang boleh berkati mereka di dalam pekerjaannya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berikan berkat-Mu ya Tuhan. Terlebih Tuhan kami berdoa buat kesehatan mereka ya Tuhan. Tuhan yang boleh berikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Tuhan yang boleh jagai mereka ya Tuhan. Terlebih kalau mereka masih boleh datang ke tempat kerjanya Tuhan. Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang boleh jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga ya Tuhan buat abang kakak guru sekolah minggu kami ya Tuhan.
Tuhan yang boleh berkati mereka ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka Tuhan, di dalam kesehatan mereka. Tuhan yang boleh berkati semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan berkati bangsa kami ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Tuhan yang boleh berkati negara ini ya Tuhan, supaya wabah ini boleh cepat berlalu ya Tuhan, karena kami rindu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan di gereja kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, lindungi kami ya Tuhan. Tuhan yang boleh pulihkan Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya doa kami, doa sangat jauh dari kata sempurna, biarkan Engkau yang menyempurnakannya saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Bang Ari, kita tadi udah pujian, udah. Terus bagi berkat udah. Bagi berkatnya kakak Desi tunggu ya. Bagi berkat tadi udah. Dengerin firman Tuhan udah, persembahan udah. Berarti kebaktian itu udah selesai Bang? Udah selesai. Udah selesai. Berarti sampai bertemu di kebaktian minggu berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.